Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan laporan akhir kami, yaitu mengenai sentimen terhadap ulasan pelanggan produk e-commerce menggunakan metode random forest. Nah, di sini eh, kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Toreng Ferenc Manulang dengan NPMG 1A022052, lalu teman saya Rizky Ramadhani dengan NPMG 1A022054, lalu yang terakhir ada M. Febri Adriansyah dengan NPMG 1A02049. Baiklah, di sini akan saya mulai aja. Untuk yang pertama yang akan diceritakan kepada Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Torang. Di sini saya pertama-tama atau kami harus menginstal terlebih dahulu library Pandas, NumPy, Scikit-learn, Sastrawi, Wordcloud, Matplotlib, Seaborn, dan Streamlit. Dan sini terlihat sudah terdownload dan di sini kami install lagi TensorFlow Text karena kan sentiment analysis itu berbasis dengan teks atau kata atau kalimat. Jadi kita memerlukan ini. Terus kita install TensorFlow-nya juga. Nah, pertama-tama di sini kita mengimport library-nya seperti Pandas, NumPy, String, Joblib, Streamlit, semua ini. Dan tidak lupa juga dengan Google Colab. Dan kita import Drive. Ya, terus kita menghubungkannya ke Google Drive. Nah, di sini dataset kami sudah ada 5 biji nih, yakni Sunken CSV, Miyako CSV, Maskion CSV, Cosmos CSV, dan Polytron CSV. Nah, karena ada 5, kan susah tuh kalau kita mengelola datanya dengan kelima-limanya ini. Jadi kita perlu menggabungkannya terlebih dahulu dengan kode ini. Gabungkan semua datasetnya, yakni kita bikin df list sama dengan pdret csv file for file in file path. File path-nya ini. Terus kita df sama dengan pdconcat untuk gabungkannya. Df list yang tadi, yang ini, df list yang ini. Terus ignore index sama dengan true. Terus kita pastikan kolom yang digunakan sesuai, yakni ada nama pengguna, produk, rating, ulasan, dan tanggal. Nah, kita simpan dataset baru ke file CSV-nya, yakni content drive, sentiment analysis dataset combine dataset.csv. Terus kita coba lihat, tampilkan informasi tentang dataset barunya. Nah, seperti terlihat, terdapat nama pengguna, produk, rating, ulasan, dan tanggal. Seperti yang ada di atas ini tadi. Dan dapat kita lihat juga, ternyata dataset yang kita miliki tidak ada data yang nol atau kosong, jadi mempermudah kita untuk mengelola data. Terus kita tampilkan beberapa data dari combine dataset yang setelah di combine tadi. Ini adalah beberapa datanya, yakni ada nama pengguna, produk, rating, ulasan, dan tanggal. Terus kita lanjutkan ke data pre-processing. Di sini kita masukkan fungsi dari Sastrawi, yakni library untuk bahasa Indonesia, dan fungsi untuk penggunaannya adalah ini, yakni factory stop word remover, stop word-nya, terus factory create stop word remover, dan steamer kata-kata yang stop word tersebut. Ini. Terus kita fungsi pembersihan teks. Kita mengubah teks flow, teks yang tadinya seperti ini kan S-nya ini besar nih. Sudah ya seperti itu, dan ini packingnya itu P-nya kan besar juga. Kita konversinya ke huruf kecil semua. Terus hapus angka, terus hapus tanda baca, terus hapus stop word, dan fungsi stemming lagi yang ada di sini tadi. Terus kita membuat kolom baru yakni clean text dari kolom ulasan yang telah
eh, yang telah di pre-processing tadi, dan juga membuat label sentimen sesuai dengan bintangnya atau rating. Jika ratingnya adalah bintang 1 dan 2, dapat negatif. Jika bintang 3 dapat netral, dan jika bintang 4 dan 5 akan dikategorikan jadi positif. Dan jika ada data lainnya, maka akan jadi tidak valid. Terus kita mengaplikasikan fungsi labeling tersebut di dalam kolom sentimen. Sentimen dari rating yang sebelumnya, yang ini kan tadi prosesnya dari rating. Terus kita menyimpan ke data frame filenya, yaitu data sentimen dibersihkan.csv. Nah, ini beberapa baris pertama dari data frame atau dataset yang telah di pre-processing. Ini kan ulasan nih, seperti ini. Ini S-nya nih sudah kecil nih. Tagingannya juga udah kecil nih. Nah, ini kan sudah berbeda. Ini besar, ini kecil, ini kecil. Oke. Dan ada juga sentimennya positif, netral, positif, dan yang lainnya. Oke. Terus kita lihat ke beberapa kategori sentimen yang ada di dalam data. Ternyata data yang ada di sentimen kebanyakan adalah positif, yakni sebanyak 2.234, dan diikuti dengan negatif yaitu sebanyak 140, dan netral sebanyak 87. Oke, terus tadi kan kita labelingnya tuh negatif, netral, sama positif. Nah, untuk mempermudah model, kita decoding kata-kata tersebut menjadi negatif adalah 0, netral adalah 2, dan positif adalah 1. Dan kita return -1 jika ada data yang lain. Kita mengaplikasikannya ke dalam kolom baru, ini sentimen numerik dari kolom sentimen tadi. Tampilkan hasil, beberapa hasilnya adalah seperti ini, yakni positif 1 dan netral 2. Oke, dan ini distribusinya dari angka nih. Tadi kan dari positif, negatif, sama netral. Ini dari angkanya sama aja sih sebenarnya. Tapi untuk melihatnya apakah sudah diaplikasikan di codingnya atau belum. Nah, ini merupakan visualisasi distribusi sentimennya. Lihat nih kan, positif adalah yang terbanyak, diikuti dengan negatif, dan yang terakhir adalah ulasan netral. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Torang. Oke, itu tadi penjelasan dari Rizky mengenai pemilihan dataset, lalu pengumpulan data, pembersihan, hingga handling mission data. Dan di sini akan selanjutnya itu pemilihan model yang akan dijelaskan kepada Saudara Febri. Kepada Febri, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan model. Yang mana untuk training modelnya itu kami memilih beberapa model di sini. Yang pertama itu ada SPM. Yang mana untuk langkah-langkahnya itu ada langkah pertama itu ada import beberapa library seperti Pandas, Joblib, Scikit-learn. Dan untuk Scikit-learn ini banyak yang kelas yang kami ambil. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kami meload dataset yang mana datasetnya ini kami ambil dari data sentimen yang telah dibersihkan. Kemudian setelah kami meload dataset tersebut, kami bagi lagi dataset tersebut menjadi fitur dan label, di mana untuk X di sini didefinisikan sebagai fitur yang berisi clean text dan rating. Kemudian untuk parameter Y itu kami isi dengan label yang berisi sentimen numerik yang sebelumnya telah diubah rekan saya menjadi berbentuk angka 0, 1, ada 2. Nah, selanjutnya itu kami melakukan handling missing value menggunakan .log. Nah, selanjutnya setelah melakukan handling missing value, kami melakukan convert rating dari teks ke numerik juga. Nah, jadi untuk rating ini dari sebelumnya yang rating
satu, rating satu. Nah, itu kami ubah tipe datanya dari string menjadi integer. Nah, kemudian di sini selanjutnya kami melakukan split data menjadi data training dan data testing. Untuk skalanya di sini kami menggunakan skala 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian di sini kami menginisialisasi tab IDF Factorize. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kami melakukan training untuk tab IDF-nya. Nah, setelah dilakukan training tersebut, kami melakukan kombinasi untuk tab IDF-nya dengan data rating yang telah ada sebelumnya. Kemudian setelah itu kami mengaplikasikan Smote untuk menghandle kelas yang tidak seimbang. Nah, soalnya tadi itu untuk beberapa kelasnya itu data yang positif itu ada banyak, sedangkan data netral dan negatif itu cenderung lebih sedikit. Jadi di sini kami memanfaatkan Smote untuk melakukan penyeimbangan kelasnya. Nah, kemudian selanjutnya itu kami melakukan transform data juga untuk data testing dengan TF IDF juga. Untuk langkah-langkahnya sama saja seperti langkah yang di atas tadi. Nah, selanjutnya itu kami melakukan inisialisasi pipeline-nya dengan menggunakan SPM. Untuk selanjutnya itu ada parameter yang mana di sini kami mencari hyperparameter terbaik. Selanjutnya kami menginisialisasi grid search CP, kemudian kami menampilkan base parameter yang telah ditemukan. Nah, di sini kami juga menampilkan evaluasi dari base model, kemudian menampilkan akurasi dari model yang telah dilatih, dan menyimpannya menjadi SPM sentiment model base.pkl. Nah, untuk hasilnya itu dihasilkan bahwa base parameternya itu ada SPMC-nya sama dengan 0,1, kemudian SPM gamma itu sama dengan scale, kemudian SPM kernelnya itu yang terpilih adalah linear. Nah, untuk akurasinya di sini kami mendapatkan akurasi 100%, di mana di sini sangat mencurigakan untuk nilai-nilai yang kami dapatkan untuk report dan akurasi yang kami dapatkan. Nah, jadi di sini kami memutuskan untuk mencoba melatih dengan menggunakan model baru yaitu Random Forest. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini agak sama dengan yang sebelumnya. Itu ada import library, kemudian load dataset, kemudian membagi data menjadi data fitur dan data label, kemudian menghandle missing value menggunakan .log, kemudian mengkonversi rating dari teks ke numeric, kemudian melakukan split split data yang mana di sini juga menggunakan skala 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Random state-nya juga sama 42. Kemudian lanjut lagi dengan inisialisasi TF IDF dengan factorize. Kemudian mengkombinasikan TF IDF fitur dengan data rating. Kemudian melakukan aplikasi Smote untuk menghandle kelas yang tidak seimbang. Nah, kemudian di sini kami juga mengubah tes data itu dengan TF IDF juga. Nah, selanjutnya di sini kami eh, melakukan pencarian untuk hyperparameternya juga untuk random forest ini. Nah, kemudian di sini kami juga menampilkan hasil dari base parameternya, menampilkan juga evaluasi dari base model, kemudian menampilkan akurasi dan menyimpan base modelnya itu menjadi RF sentiment model base.pkl. Nah, untuk di sini hasilnya itu kami mendapatkan hyperparameternya itu sama dengan untuk yang RF next depth-nya itu sama dengan 0, RF min sample split-nya itu sama dengan 2, kemudian untuk RF n estimator-nya itu sama dengan 100. Kemudian untuk akurasinya itu di sini kami mendapatkan 0,98,98 atau kita bulatkan saja menjadi 0,989 atau 98%,9. Nah, untuk di sini kami mendapatkan precision
yang lumayan agak yang masuk akal lah dibanding model yang sebelumnya yang nilainya satu semua. Jadi di sini kelompok kami memutuskan untuk memakai model ini dibandingkan model yang sebelumnya tadi. Jadi model sebelumnya tidak akan kami pakai lagi. Eh, Mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Febri. Itu tadi penjelasan Febri mengenai pemilihan model. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagian dari evaluasi model implementasinya itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat, di sini untuk the base model tadi kami memilih yaitu dengan model random forest dengan kita mengambil random forest sentiment, lalu mengelola dataset di mana dataset itu sendiri yang telah dataset yang telah dibersihkan, lalu akan menampilkan contoh data dengan label 0, 1, dan 2. Nah, di sini tuh untuk label tadi telah dijelaskan kalau misalnya label 0 itu adalah negatif, 1 positif, dan 2 adalah netral. Nah, nanti data akan dibaca dan akan dikelompokkan menjadi eh, beberapa label. Nah, di sini terdapat contoh dengan label label 0, 1, dan 2. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit pada contoh label 1 jika kita mengisi di sini terdapat ulasan yaitu beli muk buah kasih yang penyok, minta tukar baru malah kembali dana tanpa komunikasi. Nah, dengan eh, ratingnya itu bintang 1, model akan memprediksi bahwa ini bakal menjadikan termasuk ke label 0. Lalu pada label 1 itu dengan menginputkan eh, penyok dikit nggak ngaruh dengan rating bintang 5, prediksi akan memberikan itu sebagai ulasan yang positif. Nah, lalu untuk yang netral seperti ini, customer tanya delivery jawab normal, no robot seperti ada pasti delivery dengan memberikan rating bintang 3, maka itu termasuk kepada label 2 yaitu ulasannya termasuk ke netral. Lalu di sini terdapat juga ulasan produk yang telah kami masukkan. Di sini seperti biasa akan mengelot model terlebih dahulu dengan menggunakan random forest. Lalu di sini terdapat fungsi untuk melakukan prediksi dari eh, prediksi itu akan dikonversi rating ke numerik. Nah, di sini kan kami menggunakan input dari pengguna. Di sini kami contohkan dengan memasukkan urusan produk, yaitu produknya sesuai yang diharapkan dengan memasukkan rating. Rating itu bintang 4. Nah, nanti model akan memprediksi itu termasuk ke ulasan positif, negatif, ataupun netral. Nah, karena tadi di sini kami mengisinya dengan bintang 4 dan juga ulasan yang baik, maka itu termasuk ke labeling yang bernilai 1 yaitu positif, belasan positif. Nah, lalu di sini di bawahnya kami mencontohkan jika pada ulasan netral itu bagaimana. Ini kodenya sama seperti di atas, tapi kami masukkan ulasan produknya itu dengan produk ini bisa saja tidak ada yang istimewa dengan bintangnya itu memasukkan bintang 3. Nah, nanti model akan memprediksi ini termasuk ke ulasan yang negatif, positif, atau netral. Karena tadi sudah kami isi yang produk ini biasa saja dengan bintang yang uh, di tengah-tengah, yaitu bintang 3, maka itu model akan memprediksi dengan ulasan netral. Nah, bagaimana dengan untuk negatif? Nah, untuk negatif sendiri, di sini kami memasukkan ulasan bahwa produk itu nggak baik dengan memasukkan bintangnya bintang 2, dan nanti model akan menglot itu menjadi ulasan yaitu negatif atau yang berlabel dengan 0. Nah, di sini kami akan mencontohkan langsung, sebelum itu kami akan menampilkan eh, topik utama, topik utama dahulu itu mengenai ulasan. Nah, topik satu itu biasanya kata kuncinya itu dengan sesuai barang cepat kirim. Lalu topik dua ada mantap fungsi, serta yang topik tiga itu ada awet, moga bagus barang. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba memasukkan inputan untuk memprediksi dari ulasan yang telah kami berikan kepada salah satu produk. Nah, di sini sebagai contoh. Ulasannya saya akan masukkan barangnya biasa saja. Nah, nanti di sini saya akan memasukkan bintang yaitu bintang 3. Nah,
Bisa dilihat di sini hasilnya itu adalah netral karena nanti model akan memprediksi dari apa yang telah kita ulas. Nah, karena tadi saya memasukkan dengan biasa saja, lalu dengan bintangnya 3, di mana bintang itu kan berada di tengah yang telah dijelasin tadi sama Rizky. Nanti ada labeling untuk bagian bintang. Nah, jadi pada yang ulasan tadi saya sebutkan itu termasuk ke ulasan netral. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan grafik distribusi sentimen. Nah, di dalam grafik ini terdapat 3 bar batang, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Nah, bisa dilihat di sini bahwa eh, yang bernilai positif itu lebih banyak dibanding keduanya dan disusul oleh negatif serta netral sentimen. Nah, selanjutnya di sini kami menampilkan grafik distribusi sentimen setelah oversampling. Nah, oversampling ini eh, eh, digunakan agar penyimpanan data menggunakan teknik overlapping atau smooth yang tadi telah dijelaskan oleh saudara Febri. Nah, untuk smooth itu sendiri dan penggunaan overlapping itu sendiri, gunanya itu untuk penyeimbangan itu karena agar tidak terjadinya bias model, lalu meningkatkan akurasi prediksi serta memastikan evaluasi model lebih representatif. Nah, lalu di sini kami juga menampilkan bar yaitu pada produk dengan ulasan negatif terbanyak. Nah, bisa dilihat di sini grafik ini eh, bahwa periode dengan jumlah negatif tertinggi itu ada di Cosmos, lalu Copper Portable, Tunggu Dulux, dan Semken Dispenser. Nah, di sini akan eh, menampilkan ulasan yang paling tinggi, negatif paling tinggi, yang akan menjadi acuan dan mengevaluasi kualitas produk dan memahami aspek mana yang perlu diperbaiki. Nah, setelah itu di sini kami memasukkan di sini ada yang namanya yaitu eh, insight tentang aspek, di mana insight tentang aspek itu sendiri itu dia akan menjadi salah satu word cloud dengan sebagai ulasan pelanggan yang ditampilkan pada gambar yang ibarat kata itu seperti kata yang sering muncul atau yang disimpulkan dari sekian banyak kata. Nah, di sini tuh terdapat kata-kata yaitu baik, bagus, dan sesuai. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa kecepatan dan kualitas pengiriman menjadi perhatian utama dalam ulasan mereka. Jadi dia tuh bisa terpacu dari kata yang ulasan dari para pelanggan. Nah, lalu yang terakhir di sini ada itu namanya rekomendasi berbasis data. Nah, di sini tuh rekomendasinya itu menggunakan fungsi untuk memberikan rekomendasi dengan 4 perkondisian yaitu eh, cek jika ulasan positif lebih banyak itu tingkatkan penawaran, lalu kalau ulasan negatif lebih banyak itu segera tidak lanjuti, dan juga ulasan netral lebih banyak maka coba tawarkan diskon, dan yang terakhir yaitu tambahkan rekomendasi jika negatif lebih banyak dari netral itu akan menghasilkan fokus pada perbaikan. Dan di sini rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan itu merupakan tingkat penawaran untuk pelanggan yang puas, lalu fokuskan pada perbaikan kualitas. Nah, kode ini tuh bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pelanggan dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan distribusi sentimen dari ulasan produk yang telah dilakukan oleh pelanggan. Nah, dataset itu akan memudahkan memudahkan eh, kita dengan memberikan rekomendasi seperti meningkatkan penawaran jika ulasan positif. Nah, di sini kan telah disebutkan tadi beberapa contoh dari perkondisiannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.